Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Triantama, kelas B Ilmu Perundang-undangan, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Saya akan menjelaskan tentang asas-asas pembentukan ilmu perundang-undangan. Yang pertama, kita akan memasuki pengertian asas hukum. Asas merupakan unsur penting sebagai peraturan hukum. Asas juga menjadi dasar atau petunjuk dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus berorientasi pada asas-asas hukum yang telah digariskan. Asas hukum merupakan kaidah penilaian fundamental dalam suatu sistem hukum. Paul Scholten menguraikan asas hukum sebagai berikut. Pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan putusan-putusan individual yang dapat dipandang sebagai penjabaran. Asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamental dalam hukum. Asas-asas itu dapat berupa nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Asas-asas itu juga merupakan titik tolak bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas hukum mempunyai arti penting dalam pembentukan hukum, penerapan hukum, dan perkembangan ilmu hukum. Bagi pembentukan hukum, asas hukum memberikan landasan secara garis besar mengenai ketentuan-ketentuan yang perlu dituangkan di dalam aturan hukum. Bagi penerapan hukum, asas hukum sangat membantu untuk digunakannya penerapan hukum dan penemuan hukum maupun sosiologi. Sementara itu, bagi perkembangan ilmu hukum, asas hukum mempunyai kegunaan karena di dalam asas-asas tersebut dapat ditunjukkan berbagai aturan hukum yang merupakan satu kesatuan dan sistem hukum. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi sebagai berikut. Yang A, asas kejelasan tujuan. Asas yang menyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. B, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. C. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. D. Asas dapat dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas dalam peraturan perundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. E. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. F. Asas kejelasan rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi peralatan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dan dalam pelaksanaan. Kemudian, dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dirumuskan asas-asas yang harus tercermin dalam materi muatan pengaturan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. A. Asas pengayoman. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. B. Asas kemanusiaan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan
harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. C. Asas kebangsaan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. D. Asas kekeluargaan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Asas kenusantaraan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945. F. Asas Bhinneka Tunggal Ika. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. G. Asas keadilan. Setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. H. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender ataupun status sosial. I. Asas ketertiban dan kepastian hukum. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. J. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Selain mencerminkan asas-asas di atas, peraturan perundang-undangan dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pemindahan narapidana, dan asas praduga tak bersalah. Dalam hukum perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikat baik. Di samping itu, dalam penyusunan materi muatan peraturan perundang-undangan perlu juga memperhatikan yang pertama, asas lex superior derogat lex inferiori, yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. Yang kedua, asas lex specialis derogat lex generali, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum. Dan yang ketiga, asas lex posterior derogat legi periori, peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut sama. Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun tindakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.